Wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Sekarang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berada pada tahap International Recognition dan International Reputation. Jadi, ada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan dan integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan adalah memadukan antara sains dan Islam, sedangkan integrasi kelembagaan adalah memadukan pendidikan tinggi dan kehidupan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di UIN Malang ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Yang kedua, UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing, baik itu pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Rumah Tahfidz Al-Quran yang bisa menjadi salah satu lembaga yang mengembangkan bakat dan minat, khususnya pada tahfidzul Quran. Yang keempat, ada Rumah Moderasi Beragama yang akan mendidik agar menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keagamaan yang menjadi aset kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat. Yang kelima adalah perpustakaan yang memiliki ribuan koleksi e-book, e-jurnal yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah atau menulis artikel ilmiah untuk riset-riset maupun menulis tugas akhir dan lain-lain. Selain itu, masih banyak sarana-sarana lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Malang. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN Malang. Mata kuliah ini meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas yang merupakan pembeda antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program studi yang mencirikan perbedaan antara program studi yang satu dengan program studi yang lain, baik di dalam fakultas yang sama maupun di fakultas yang berbeda. Wawasan bidang kemahasiswaan. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3. Berpikir ilmiah. Mahasiswa harus bertransformasi gaya belajar dari tingkat SMA menuju model gaya belajar di perguruan tinggi. Berpikir ilmiah
pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berpikir positif, selalu berperilaku positif, dengan indikator berbicara dengan sopan, berpenampilan dengan sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, mahasiswa juga harus kreatif memerankan diri di masyarakat dengan seluruh kreativitasnya. Ada 18 unit kemahasiswaan untuk memfasilitasi bakat minat mahasiswa. Pengenalan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. Selain itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA universitas ini adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas-tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa terdapat beberapa kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pengenalan Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa atau SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengkontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, dan menjadi mitra kerjasama DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA diantaranya adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, dan mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA Universitas. Selanjutnya adalah komisi-komisi yang ada di Senat Mahasiswa. Ada 4 komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D. Komisi A adalah komisi advokasi, yaitu vokasi seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, entah itu terkait perkuliahan maupun terkait fasilitas-fasilitas yang ada di UIN Malang. Komisi B yaitu menaungi organisasi dan juga kemahasiswaan.
Komisi ini bertugas salah satunya yaitu mengawal teman-teman Ormawa di seluruh UIN Malang, entah itu dari HMJ Dema maupun UKM. Komisi C yaitu Komisi Administrasi dan Keuangan. Komisi ini bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi, entah itu peraturan format surat-surat maupun LPJ. Komisi D yaitu Komisi Informasi dan Komunikasi yang memiliki fungsi lebih ke alat publikasi terkait apa saja kerja yang ada di Senat Mahasiswa Universitas. Pengenalan unit kegiatan mahasiswa. UKM Resimen Mahasiswa atau yang disingkat menjadi Menwa, yang memiliki semboyan berupa penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. UKM Seni Religius yang bertujuan untuk membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi di UKM Seni Religius adalah kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Unit Olahraga atau yang disebut dengan Unior adalah wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Big eventnya adalah Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma adalah minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM Komunitas Musik Studio 3 atau yang disebut dengan Komus. Ada 6 departemen: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, dan departemen social development. UKM Taekwondo. Agenda rutinnya adalah Try-in, Gachoku, dan Diklat. UKM Jepret Klub Fotografi. Klub fotografi tidak fokus hanya pada satu bidang, namun juga mempelajari di bidang videografi. Motonya adalah "Aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata". Kegiatan-kegiatannya diantaranya adalah diklat, pameran, dan hunting besar. UKM Simfoni FM. Program hariannya adalah Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Sedangkan program mingguannya adalah Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yamul Arabi. Dan program unggulannya adalah Off Air dan On Air. UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Biro-biro di UKM ini adalah kajian, penelitian, dan keorganisasian.
LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. Yang terakhir adalah UKM, Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Unit kegiatan mahasiswa ini bergerak di bidang jurnalistik yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya adalah memihak kesadaran nurani. Produknya adalah Kipos, berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Agenda rutinnya adalah diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dalam sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi unggul diantaranya adalah keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial.